Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Surat, mohon izin minta waktunya ketika istirahat. Di sini saya ingin belajar dari Pak Surat sebagai pimpinan sekolah ini terkait dengan pengambilan keputusan. Dalam suatu sekolah mestinya Pak Surat sering bertemu namanya kasus, dan saya ingin belajar dari Pak Surat tentang cara pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dan tidak ada yang dirugikan, tentunya seperti Pak Surat. Ya, begini Pak Rahmat, untuk kita dalam menangani sebuah kasus di sekolah ini, mari kita secara bijak tidak keluar dari yang utama itu adalah nilai etika dan moral anak didik beserta didik kita, yang tentunya dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu secara bijak, mari kita bila menemui kendala tentang anak didik, kita dari pihak sekolah untuk mendatangi ke siswa atau wali siswa dengan home visit, kunjungan rumah. Dan juga kita tidak melupakan nilai-nilai etika yang mana kita tetap empatik terhadap peserta didik dan wali siswa secara positif, sehingga tidak akan mendapatkan gejolak yang negatif bagi lingkungan masyarakatnya, atau juga dengan peserta didik akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran di sekolah kita. Demikian Pak Rahmat. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan itu, panduan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Surat. Mohon nanti dibantu biar nanti menjadi catatan saya. Selama ini bagaimana Pak Surat untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Untuk yang merupakan kasus yaitu dilema etika atau moral, memang di sini sebetulnya di sekolah kita ada seseorang anak yang mana kalau kita kategorikan saat ini adalah sekolah tidak boleh menolak yang namanya disabilitas. Walaupun bukan disabilitas, tapi ini merupakan ya suatu hambatan buat kita. Misalnya anak ini mau datang ke sekolah, namun harus diantar dengan orang tuanya. Nah, ini juga merupakan dilema bagi pendidik ataupun sekolah. Namun kita tidak boleh emosi ataupun harus menahan diri. Bagaimana solusi terbaik? Memang kami melangkah dengan cara satu, mengunjungi wali siswa tersebut agar tidak tersinggung terhadap rekan-rekannya, pendekatan yang persuasif kepada wali siswa beserta anaknya, dan kita memberikan kebijakan sesuai dengan kesepakatan. Ini yang kita ambil langkah-langkahnya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya Pak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini Pak? Untuk yang menjadi tantangan saat ini dalam pengambilan keputusan, yaitu biasanya yang menjadi ganjalan buat kami itu adanya tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan, seperti harapan akademis dari orang tuanya ini yang menjadi kecemasan, serta kebutuhan murid untuk merasa nyaman. Terkadang sulit untuk mencapai kesepakatan ketika berbagai pihak memiliki pandangan yang berbeda. Nah, selain itu, menjaga keseimbangan antara disiplin akademis dan empatik terhadap murid juga menjadi tantangan tersendiri buat kita untuk menyelesaikan hal tersebut, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi poin-poinnya mungkin di sisi lain siswa tersebut jarang masuk, Pak. Jarang masuk. Tapi di sisi lain kan guru atau pihak sekolah juga harus memberikan nilai yang sesuai KKN, sesuai KKN kelas, gitu, Pak. Nah, itu yang menjadi dilema. Masih ada Pak pertanyaan berikutnya ini Pak. Apakah Pak Surat itu memiliki sebuah jadwal, mungkin jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika
atau langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan Pak Surat? Untuk penyelesaian masalah ini, kasus kami belum bisa mempunyai jadwal khusus karena untuk suatu kasus ini kadang bermunculan atau silih berganti. Namun demikian pada saat ada kasus yang muncul dari pihak wali kelas itu menyampaikan kepada pimpinan atau kepala sekolah. Di samping itu kepala sekolah baru nanti mengkomunikasikan kepada wali kelasnya bagaimana cara menyelesaikan, dan kami juga persetujuan dulu dengan wali kelasnya kapan waktunya lenggang, ada tenggang waktu yang tepat, mungkin pas wali kelas tidak ada kegiatan yang lain, baru kita komunikasikan menjadwalkan misalnya besok hari Sabtu jam sekian. Nah itu pun kita menjanjikan jadwal tersebut kepada wali kelas. Adapun wali kelas itu juga nanti kita harapkan juga berkomunikasi aktif dulu kepada wali siswa tersebut, sehingga dengan kata kesepakatan nanti tidak akan memunculkan nilai atau narasi-narasi yang negatif buat wali siswanya. Terima kasih Pak Surat. Jadi ada prosedur tahapannya ya, waktunya, mungkin perlu komunikasi sama wali kelas maupun wali murid gitu. Masih ada Pak ini Pak. Selain itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu Pak Surat itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus Cilema ITK tadi? Kami rasa ada Pak. Jadi dari pihak sekolah, saya selaku kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan ini juga tidak bisa memutuskan sendiri, namun kami minta dukungan dari berbagai tim, yaitu dari rekan guru, serta mungkin juga kita melibatkan yaitu dari wali siswa sendiri yang kita anggap itu mumpuni untuk saling berkomunikasi dengan pihak sekolah, sehingga untuk keluarnya itu akan mendapatkan hal-hal sesuai yang diharapkan di sekolah kita ini demi kemajuannya Pak. Baik, terima kasih Pak Surat. Ini yang terakhir Pak Surat, pertanyaan terakhir. Dari semua apa yang tadi sudah disampaikan Pak Surat, pembelajaran apa yang dapat Pak Surat petik dari pengalaman Pak Surat dalam mengambil keputusan tadi tentang dilema etika tadi? Dari yang kita ambil, kita petik dari hal kasus yang tadi kita ambil sesuai dengan keputusannya. Ini kita mengambil keputusan ini bukan untuk sesaat dan memvonis si anak, tapi ini dilema yang kita hadapi yang bisa kita selesaikan ini untuk jangka panjang perkembangan anak didik, sehingga dia tetap menjadikan manusia yang bisa mandiri sesuai dengan karakter jiwanya mereka, tumbuh berkembangnya siswa. Sehingga untuk para Rahmat sendiri sebagai wali siswa, kami hanya mengharap monggo selalu dibimbing, karena anak ini perkembangannya tidak statis, tidak boleh memvonis saat ini seperti ini, walaupun kasus yang ditemui seperti ini mungkin kedepannya akan berbeda. Demikian Pak Rahmat yang dapat kita sampaikan, barangkali bermanfaat itu untuk menjadi catatan kita. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu bantuan, nanti kita juga ada komunikasi Pak. Ya, Pak. Terima kasih sekali waktunya Pak Surat juga menjawab apa yang menjadi ini bisa menjadi bahan pembelajaran saya, karena saya sedang belajar tentang tata cara pengambilan keputusan yang bijak, yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan. Terima kasih sekali, mohon maaf waktunya Pak Surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Rahmat semoga bermanfaat untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hendri. Kabarnya gimana Bu Hendri? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Rahmat bagaimana? Alhamdulillah.
begitu juga. Mohon maaf sekali Bu Hendri, terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya kesini silaturahmi Bu Hendri. Yang kedua terkait dengan tugas saya sebagai CDP dalam pembelajaran pengambilan keputusan, saya ditugaskan untuk belajar dari dua orang kepala sekolah, salah satunya kepala sekolah saya di Kaligowo, yang kedua Bu Hendri selaku kepala sekolah SD 1 Kaligowo. Nah, mudah-mudahan nanti saya bisa belajar dari Bu Hendri tentang tata cara pengambilan keputusan yang baik. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait kasus yang mungkin membutuhkan keputusan yang sudah diambil sama Bu Hendri selama ini. Oke. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Hendri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Pak, gini ya Pak, yang namanya dilema etika itu pasti ya terjadi di manapun ya, apalagi di institusi kita di sekolah itu. Betul. Yang membedakan dilema etika dan bujukan moral itu, kalau dilema etika itu kan otomatis benar sama benar ya. Benar, iya, betul. Tapi kalau bujukan moral itu pasti ada yang benar dan ada yang salah. Jadi kita bisa milih. Seperti itu. Betul. Ya, terima kasih Bu Hendri. Masih ada sekitar 7 pertanyaan ke depan, mudah-mudahan nanti bisa terjawab, bisa untuk belajar saya. Bareng-bareng ya Pak. Yang kedua ini Bu Hendri. Jadi selama ini bagaimana Bu Hendri itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Hendri, ya? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil milik kebajikan. Jadi ada dua permasalahan, mau pakai ini yang benar, ini benar, tapi kan harus dipilih salah satu. Iya, oke. Ya itu memang namanya juga dilema. Pastinya ya benar dengan benar. Betul, Bu. Di situ kita sulit ya untuk memilih. Tetapi kita lihat dari kedua kasus itu ya, misalnya kita lihat kebermanfaatannya itu antara kasus A sama kasus B, itu kebermanfaatan itu kita lihat mana yang lebih manfaat. Kemudian nanti ambil juga risiko yang paling kecil seperti itu. Dan nanti kita lihat dari dua kasus itu A sama B, risiko yang terkecil yang mana itu kita bisa ambil dari situ. Baik, terima kasih Bu Hendri. Masih ada yang ketiga. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bu Hendri lakukan selama ini? Kasus tersebut. Baik, selama saya menjadi kepala sekolah itu saya pastinya dengan beberapa langkah ya. Saya biasanya menggunakan 9 langkah untuk pengambilan keputusan. Itu intinya itu pertama itu kita lihat dulu ya. Kita lihat kebenarannya dulu. Kemudian jika kita lihat dari data-datanya, kita ambil dari semua data itu, kita kumpulkan. Setelah itu setelah kita tahu data-datanya sudah jelas, kemudian kita tidak bisa memutuskan sendiri Pak. Jadi kita perlu diskusi, musyawarah dengan tentunya dengan Bapak Ibu guru, mungkin dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi kita diskusikan. Kalau hanya pikiran kita sendiri mungkin kan kita merasanya sudah betul, tetapi kalau dari beberapa orang itu ada pertimbangan lain. Betul sekali. Terima kasih Bu Hendri atas jawabannya. Berikutnya Bu Hendri. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bu Hendri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menurut saya efektif itu ketika muncul kasus itu langsung segera kita bahas di diskusi itu dengan Bapak Ibu, kemudian kita dengarkan pendapat beliau tentunya, terutama kita seimbangkan dari yang senior dulu itu dengan pemikiran era dulu seperti apa, kemudian kita lihat juga yang generasi yang muda itu seperti apa, kemudian kita padukan, kemudian kita sesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah, kemudian kita ambil. Nanti kan kalau sudah satu keputusan, kalau sudah ada satu titik temu, nanti akan enak semuanya. Siap, terima kasih Bu Hendri. Selanjutnya, apakah ada hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Bu Hendri dalam pengambilan keputusan pada kasus ini tadi? Untuk tantangannya itu menurut saya itu ketika kita
keputusan itu nanti apakah akan menyenangkan semua orang? Nah, tentunya kan tidak mungkin. Keputusan sih diharapkan nanti terbaik dan bisa menyenangkan, tapi kan itu tidak mungkin. Iya. Nah dari situ itu tantangannya. Jadi benar-benar harus apa ya, harus dengan proses, tidak boleh diputuskan sendiri. Nanti paling enggak itu ya banyak yang menerima kebermanfaatannya. Gitu. Iya. Jadi intinya tetap itu ya, mempertimbangkan semuanya. Iya, Gitu. manfaatnya untuk semuanya. Katakannya seperti itu. Gitu. Apakah selama ini Bu Hendri memiliki tata ala ataupun waktu tertentu ya, waktu tertentu dalam penyelesaian sebuah masalah misalnya? Oh iya. Kalau masalah itu kan biasanya datangnya itu tiba-tiba. Iya, otomatis. mendadak. Iya, otomatis misalnya ada masalah ya kita segera selesaikan. Gitu ya. Kadang kita sebagai kepala sekolah ada yang mungkin harus segera selesai gitu. Jadi kita harus bisa memilah, kemudian langsung saja kondisional kita ada kasus, ada masalah, segera kita selesaikan secara bersama-sama. Oh, baik. Ini masih ada dua lagi Bu Hendri. Ya. Yang ketujuh, ini pertanyaan ketujuh. Mungkin adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Hendri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi itu? Yang mempermudah itu tentunya kita nggak boleh lepas dari yang namanya walaupun kita jadi kepala, Iya. itu kita nggak boleh artinya Kita tahu. iya, misalnya memutuskan sendiri itu Iya. justru kita harus banyak mendengarkan pendapat dari siapapun dari warga sekolah. Gitu. Berarti guru termasuk Iya. guru semuanya. Iya semuanya. Mungkin siswa kalau diperlukan juga boleh. Oh, oke. Ya, siap. Terima kasih. Terakhir Bu Hendri, pertanyaan terakhir sekali ini. Dari semua hal yang telah tadi disampaikan oleh Bu Hendri, pembelajaran apa yang dapat Bu Hendri petik dari pengalaman Bu Hendri dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Oke, ketika pengambilan keputusan itu banyak sekali manfaatnya. Iya. Tentunya sebagai pemimpin, seorang pemimpin itu ibaratnya kalau saya mengibaratkan itu sebuah bak sampah, Pak. Bak sampah. Iya, Oh, maksudnya oke. seperti ini. Apapun yang kita dengar pendapat dari Bapak Ibu guru, dari siswa itu kita tampung. Nah dari situ nanti bisa kita pilah. Jadi tidak boleh hanya mendengarkan hanya satu sisi, kita percaya dari satu sisi. Semuanya kita tampung, kemudian nanti akan terlihat mana yang artinya bisa dimanfaatkan atau mungkin itu dibuang seperti Iya. itu. Oke. Terima kasih sekali, dan ini sangat menarik kesimpulannya. Ibaratkan bak sampah yang mampu menampung sampah itu ternyata masih banyak juga yang bisa dimanfaatkan kembali. Oke, terima kasih. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami lantarkan sudah cukup Bu Hendri. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi saya pribadi dalam belajar untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih sekali lagi Bu Hendri atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu. Sepertinya sudah saatnya anak-anak kembali ke kelas nih. Matur sangat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Pak Ahmad. Amin.